Halo, perkenalkan saya Patricio Sari dengan NIM 220321801888. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai feedback tes berbantuan komputer. Nah, adapun pembahasan pertama yang akan dibahas adalah pengertian feedback tes berbantuan komputer. Nah, ini ada beberapa pendapat para ahli yang mengungkapkan feedback test berbantuan komputer. Yang pertama itu adalah menurut Driscoll tahun 2005, feedback pada tes berbantuan komputer adalah informasi yang diberikan kepada pengguna untuk membantu mereka memperbaiki kinerja dan memahami kesalahan siswa. Feedback dapat berupa saran, penjelasan, atau informasi tentang skor atau nilai. Nah, yang kedua, pendapat dari Sud dan Ventura tahun 2013, feedback pada tes berbasis komputer ini merupakan respon yang diberikan oleh sistem evaluasi otomatis setelah seseorang menjawab pertanyaan pada tes yang diberikan. Kemudian, feedback dapat memberikan informasi tentang kebenaran, jawaban, kinerja, atau saran untuk memperbaiki kesalahan. Nah, pendapat ahli yang ketiga menurut Tennyson dan Choc J. Ariel tahun 1986, feedback pada tes berbasis komputer merupakan informasi yang diberikan kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam mempelajari suatu topik atau konsep yang dapat berupa informasi tentang kebenaran, jawaban, penghargaan, atau saran untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dari ketiga pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian dari feedback tes berbantuan komputer merupakan respon atau informasi yang dapat diberikan oleh siswa oleh sistem evaluasi otomatis atau komputer setelah seseorang menjawab serangkaian pertanyaan pada tes berbasis komputer. Nah, setelah tadi pembahasan mengenai pengertian dari tes berbantuan komputer, kali ini ada tujuan untuk tes berbantuan komputer menurut Sud dan Ventura tahun 2013. Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi akademik siswa. Dan yang tujuan yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan metakognisi dan keterampilan belajar yang lebih baik. Serta tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada macam-macam feedback pada tes berbantuan komputer. Yang pertama, feedback formatif. Feedback formatif ini memberikan informasi sepanjang proses belajar dan mengajar. Namun di sini ada tujuan dari feedback formatif ini, itu adalah untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman melalui materi dan kinerja proses pembelajaran. Nah, feedback formatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti apa, yaitu ada komentar, kemudian penjelasan pada jawaban siswa, grafik, atau bagian yang menunjukkan kemajuan siswa, atau rangkaian prestasi siswa pada tiap bagian tes. Selanjutnya, macam dari feedback formatif ini, feedback tes berbantuan komputer ini adalah feedback sumatif. Feedback sumatif ini diberikan setelah kegiatan pembelajaran. Biasanya itu pada akhir sebuah tes, setelah akhir pembelajaran baru diberikan tes atau tugas. Nah, tujuannya untuk memberikan informasi tentang hasil akhir siswa. Feedback sumatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti skor atau nilai, maupun rangkuman prestasi siswa pada seluruh tes yang diberikan. Selanjutnya ada feedback terarah. Nah, di mana feedback terarah ini merupakan umpan balik yang diberikan untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka tentang konsep tertentu. Jenis feedback ini cenderung lebih spesifik
dan memberikan umpan balik terhadap jawaban atau solusi yang diberikan dan baik salah maupun benar. Feedback tak terarah, tadi sudah feedback terarah dan sekarang ini ada feedback tak terarah. Feedback tak terarah ini memberikan umpan balik secara umum tentang kinerja siswa tanpa menunjukkan jawaban atau solusi yang tepatnya. Yang terarah itu menunjukkan solusi dan yang tak terarah ini tidak menunjukkan solusi. Jenis feedback ini lebih memfokuskan pada pemberian informasi mengenai keterampilan dan kemampuan siswa yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya itu feedback deskriptif. Feedback deskriptif ini memberikan penjelasan mengenai kinerja siswa dan mengapa kinerja tersebut baik, melihat apakah kinerja siswa dalam proses pembelajaran baik atau buruk, atau terjadi peningkatan selama kegiatan pembelajaran atau tidak, seperti itu. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya itu ada feedback evaluatif. Feedback evaluatif ini memberikan penilaian tentang kinerja siswa. Nah, jenisnya ini lebih cenderung ke subjektif dan dapat mempengaruhi persepsi siswa mengenai kemampuan yang dimilikinya. Nah, yang terakhir adalah feedback kontras, di mana feedback kontras ini membandingkan kinerja siswa dengan kinerja siswa lainnya atau dalam bentuk standar tertentu. Nah, biasanya ini ada sudah dalam bentuk rubrik yang sudah dilihat dari penilaian siswa satu dan siswa yang lain. Tujuannya untuk membantu siswa memahami di mana mereka berada dalam kaitannya dengan kinerja siswa lainnya. Nah, setelah kita melihat beberapa macam feedback tadi, nah dikumpulkanlah bentuk tes berbantuan informatif ini. Feedback dapat disajikan dalam bentuk seperti adanya grafik, diagram, atau tabel yang menunjukkan prestasi siswa dalam setiap bagian tes atau materi pembelajaran. Nah, biasanya juga feedback ini disajikan dalam bentuk audio atau video, seperti rekaman suara atau video yang diberikan berupa penjelasan mengenai kinerja siswanya. Nah, adapun penjelasan mengenai feedback tes berbantuan komputer ini, yaitu kelebihannya yang pertama dapat diberikan secara cepat dan akurat, dan yang kedua dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan materi pembelajaran, serta yang terakhir ini membantu siswa dalam memperbaiki kesalahan, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, pada kelebihan ini kita dapat lihat tugas dari feedback berbantuan komputer ini. Namun feedback berbantuan komputer ini tidak luput dari kelemahan. Pertama, itu adalah sifat sistem evaluasi otomatis mungkin tidak mampu memberikan feedback yang cukup spesifik atau relevan. Yang kedua, feedback mungkin kurang personal dan kurang mampu mengakomodasi preferensi belajar individu. Serta yang bagian terakhir ini, terlalu banyak atau terlalu sedikit feedback dapat mengganggu atau mengurangi keefektivitasan dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, adapun contoh fenomena yang relevan dalam pembahasan feedback tes berbantuan komputer ini, yang pertama adalah tes bahasa online. Di mana tes bahasa online ini guru dapat memberikan tes bahasa online dengan menggunakan program komputer seperti penggunaan aplikasi Duolingo atau Babbel yang dapat memberikan umpan balik otomatis pada setiap jawaban yang diberikan. Hal ini dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan dan mungkin kemampuan bahasa mereka secara aktif. Nah, contoh yang kedua itu adalah latihan proses pembelajaran interaktif seperti latihan belajar matematika. Nah, di sini guru dapat menggunakan program seperti kelas akademik dan atau untuk
memperbaiki latihan matematika interaktif atau untuk memperbaiki materi-materi yang diberikan secara interaktif kepada siswanya, yang mungkin agar siswa dapat mempraktikkan konsep-konsep yang diberikan dalam proses pembelajaran dengan interaktif dan dapat mendapatkan umpan balik secara langsung. Hal ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep terkait dengan materi yang diberikan dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, penilaian tugas tulis dan Grammarly dengan Grammarly, di mana guru dapat meminta siswa untuk menuliskan tugas online dengan menggunakan program Grammarly untuk mengecek tata bahasa dan pengejaan. Nah, program ini akan memberikan umpan balik yang spesifik dan personal pada setiap kesalahan dan memberikan saran perbaikan yang detail. Hal ini dapat membantu siswa memperbaiki kemampuan menulis bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, yang keempat itu adalah penggunaan quizzes untuk quiz interaktif, di mana guru dapat menggunakan program tersebut untuk membantu quiz interaktif yang memungkinkan siswa dalam mempraktikkan konsep-konsep materi yang diajarkan dalam bentuk kartu, permainan, ataupun voice. Program ini dapat memberikan umpan balik otomatis pada setiap jawaban yang diberikan oleh siswa. Hal ini dapat membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka mengenai konsep-konsep tertentu, terlebih mereka lebih memahami materi-materi yang diberikan lebih baik. Yang terakhir di sini pembelajaran bahasa programming dan coding akademik, di mana guru dapat menggunakan program tersebut untuk membantu siswa mempelajari bahasa programmer dengan mudah. Program ini memungkinkan siswa mempraktikkan konsep-konsep programmer dan memberikan umpan balik otomatis pada setiap jawaban yang diberikan. Hal ini dapat membantu siswa memperbaiki kemampuan grammar. Itu sekiranya contoh fenomena yang relevan mengenai feedback test berbantuan komputer. Nah, setelah kita membahas tadi, ada kesimpulan yang diambil dari pembahasan feedback test berbantuan komputer, di mana feedback test berbantuan komputer dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam kegiatan pembelajaran, baik siswa maupun guru. Nah, program ini mungkin siswa untuk mempermudah siswa dalam mempraktikkan atau dalam pemahaman mereka mengenai konsep atau materi yang agak sulit maupun yang susah dipahami, serta memberikan umpan balik yang spesifik pada setiap jawaban yang diberikan oleh gurunya maupun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Nah, dalam hal ini, program-program ini dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka pada materi pelajaran, serta memberikan kesempatan bagi guru untuk mengevaluasi kemampuan siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran mereka agar lebih efektif. Sebagai tambahan, feedback test berbantuan komputer juga dapat meningkatkan motivasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai feedback test berbantuan komputer. Saya Putri Susari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan video berikutnya.